Bab 4331, Pesta Lendir. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, berteriak, "Hei!" Suara langit yang luar biasa menerobos, dan pemandangan yang muncul di depan jutaan mil, bahkan Yesuan, yang telah lama siap secara mental, melihat bahwa dia telah membuka mulutnya secara tidak sadar setelah melihatnya. Warna kecelakaan itu, dengan aktivasi kekuatan magis Dewa Konjak Yesuan, dan langsung diterapkan pada perubahan ke-6, kultivasi kekuatan tiba-tiba melonjak ke tahap keempat Feng Huang, dan sosoknya juga naik ke puluhan ribu kaki, di bawah dewa dengan hanya satu pukulan, bintang-bintang raksasa yang terbengkalai terkunci dalam napas hancur berkeping-keping, asli. Seluruh tubuh, yang berjongkok di dalam bintang-bintang, akhirnya sepenuhnya terekspos ke dalam kehampaan. Terlalu besar, tubuh bagian tengahnya adalah bola tanaman besar, seperti bintang besar, deretan tanaman merambat ajaib berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari bola ini, yang masing-masing panjangnya mencapai 10 juta zang, sangat kuat, setidaknya beberapa ribu kaki, seperti langit berbintang, di alam semesta jutaan mil jauhnya, melambai liar. Tubuh kehidupan tanaman ini bukan hanya keberadaan tingkat raja, tetapi juga bukan raja umum, tetapi raja dari kesempurnaan agung 9 langkah, yaitu, Kaisar setengah langkah. Tubuh kengerian rumput dan roh itu sangat mengerikan, meskipun masih belum dibandingkan dengan ledakan bintang dengan puluhan ribu tipe tubuh, tetapi setidaknya dalam hal ukuran tubuh, celah antara keduanya benar-benar tidak terlalu besar. Pada saat ini, dengan puluhan ribu tanaman merambat di langit berbintang, rotan menari liar di kehampaan. Bentuk tubuhnya yang besar seperti ubur-ubur yang berkeliaran di laut, dengan cepat bergoyang ke arah belakang, melesat pergi dengan berkedip puluhan juta mil. Dan mungkin, karena kekuatan yang terkandung dalam puluhan ribu tongkat ini terlalu agung, pada saat ini, kegilaan-kegilaan itu melambai, dan kekosongan tubuh di sepanjang jalan penuh dengan suara tercengang. Ini jelas merupakan ritme runtuhnya kehampaan. Gaya lukisan telah berubah terlalu cepat. Tepat sebelum saat itu, setengah langkah dari tanaman merambat langit berbintang kaisar ini masih sangat arogan, bahkan arogan terhadap demonstrasi umumnya mengungkapkan tongkat dewa yang panjang dan berduri, tetapi juga kata-kata yang mengancam kepada Yesuan. Tetapi sekarang, ketika menyadari bahwa musuh saat ini sebenarnya adalah kekuatan kekaisaran jangka menengah yang begitu mengerikan sehingga sama sekali tidak berdaya, tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini sebenarnya setengah berbunyi, dan langsung diluncurkan dengan kekuatan penuh, melarikan diri. Petik 2. Kamu hanya, tetapi sekarang kamu ingin melarikan diri. Apakah sudah terlambat? Di tengah udara dingin, langit berbintang berkelebat. Langit berbintang itu berbelok tajam ke kanan, dan tongkat dewa yang berubah dengan Senong Zai Chi muncul lagi, menyeretnya ke belakang, melangkah dengan langkah besar, bentuk tubuh horor raksasa, langsung seperti meteor besar, bergegas ke depan. Kekuatan tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini tidak lemah. Telah mencapai setengah langkah, dan bola utamanya dan puluhan ribu tongkat berwarna darah yang seperti ular piton raksasa semuanya ditutupi dengan duri tajam. Tingkat kehidupan tanaman ini tidak bisa terlalu sederhana, itu adalah intensitas tubuh langit berbintang yang ganas, jika tangan kosong bertiup langsung, daging dan darah sangat mungkin tertusuk oleh duri yang tampaknya tidak mencolok ini. Jika itu sedikit lebih eksotis, dan itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, karena kehati-hatian, Yesuan tidak bermaksud untuk langsung membunuh pihak lain dengan tinju daging, tetapi mengeluarkan tongkat dewa, siap untuk membunuh. Bintang, meskipun kecepatan tanaman merambat ajaib yang kosong tidak lambat, puluhan ribu tongkat berwarna darah raksasa menari dengan gila, dan segera puluhan juta mil, tetapi kemudian cepat, bagaimanapun, itu hanya setengah langkah kekaisaran, dan sekarang memiliki kekuatan kekaisaran jangka menengah dibandingkan dengan Yesuan, itu sama sekali bukan level. Hanya beberapa langkah sederhana, Yesuan telah mengejar, dan langit berbintang masih dengan gila mundur dari depan langit, jaraknya kurang dari 1 juta mil. Untuk sesaat, langit berbintang itu ganas, dan lengan kanan tiba-tiba terangkat, memutar tongkat dewa, berlutut. Petik 2. Ledakan. 1. Di bawah belenggu, suara langit yang mengerikan, kulit tanaman merambat ajaib berbintang ini benar-benar keras. Yesuan sekarang dapat menjadi kekuatan kaisar jangka menengah, memegang tongkat dewa Senong ini berjongkok habis-habisan. Namun hasil akhirnya tidak menyebabkan tanaman merambat ajaib berbintang itu meledak secara langsung, tetapi hanya sepotong besar nanah yang membusuk di tubuh pusatnya yang bulat, termasuk puluhan ribu tanaman merambat dewa raksasa.
Tidak ada satupun yang patah, tetapi jumlahnya ribuan, dan kulitnya terkelupas. Pada saat yang sama, dengan tubuh utama langit berbintang dan ribuan kulit rotan besar terkelupas, sejumlah besar jus berwarna darah berceceran di kehampaan, dan itu memancarkan aroma kuat yang tak terpisahkan, bahkan Yesuan secara tidak sadar memompa hidungnya, dan rohnya tiba-tiba bergetar. Plasma tanaman merambat ajaib, itu benar-benar hal yang baik. Untuk sesaat, silau langit berbintang menyala, dan langsung menyadari apa jus dewa yang berceceran ini. Sekarang dia tidak akan ragu-ragu, dan sosok itu sekali lagi akan bergerak maju dengan keras, dan tongkat kedua akan jatuh lagi. Kemudian itu adalah tongkat ketiga, tongkat keempat. Dalam bunga 10 digit yang singkat, badai itu seperti ayunan tangan kanan yang kokoh, dan tongkat dewa itu puluhan kali, kecepatan aslinya mundur. Langit berbintang, bentuk tubuh telah berakhir dengan tiba-tiba di kehampaan, tidak dapat melarikan diri. Bola bintang yang besar, dan puluhan ribu tongkat berwarna darah yang seperti ular piton raksasa, sekarang setidaknya 60% dari epidermis telah diguncang oleh kekuatan raksasa, memperlihatkan tubuh berdarah seperti daging di bawah korteks. Jus dewa mengalir keluar, memercikkan kehampaan, dan aroma kaya yang keluar, hampir membuat Yesuan terpesona. Petik 2. Tidak mengherankan bahwa ada efek ajaib pada evolusi darah orang-orang langsing. Mulut cacing ini adalah yang paling memalukan, dan sumber daya kultivasi umum sama sekali tidak efektif. Hanya hal semacam ini yang dapat membuat mereka gila. Di tengah jing-jing-jing, yang terjadi selanjutnya adalah kait terbalik tajam pada epidermis. Saat ini, sulur ajaib berbentuk bintang dengan tubuh basah terekspos. Tidak ada ancaman bagi Yesuan. Secara alami, itu bukan tongkat dewa. Petik 2. Panggil. Pada saat berikutnya, dengan tongkat dewa disingkirkan, langit berbintang melambai dengan keras lagi, dan secara langsung menghancurkan pertempuran dari 4 perang, dan berjongkok di kehampaan tidak jauh. Baca, di ruang bergerak, Yesuan secara langsung menggunakan pengetahuan Tuhan untuk memberikan instruksi kepada semua slim dalam perang. Petik 2. Panggil. Petik 2. Petik 2. Oh, hampir pada saat yang sama, sosok itu berubah menjadi manusia, dan ia melesat keluar dari ribuan simpul sarang di medan perang. Itu adalah kelompok energi kinetik Star Wars, dan jumlah totalnya mencapai puluhan juta mil. 5. Pada saat ini, pasukan itu melesat keluar dari tahun-tahun, puluhan juta Zerg Slim, yang ingin mencium aroma kaya dari kekosongan di kehampaan, dan ada teriakan yang sangat istimewa di mulut. Suara itu, kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya, hampir gila. Yang luar biasa, ia telah terluka parah di bagian depan, dan bahkan melarikan diri tidak mungkin lagi, mendesis. Si. Di udara, suara padat dari suara itu luar biasa. Dengan tahun-tahun perang terbunuh, dan puluhan juta lendir terbang dari sarang perang, dan pesta kelompok etnis ini dimulai. Suan tidak terus menyerang. Di bawah serangan mengerikan dengan tongkat berkepala hitam dan mamut penuh, tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini dengan semi-premium diperbaiki, dan pagi ini telah setengah mati, bahkan kesadarannya telah jatuh ke dalam koma. Saat ini, dengan puluhan juta lendir besar seperti serigala lapar turun gunung, darah tanaman merambat ajaib di tanaman merambat bintang akan banyak hilang. Jika tidak ada kecelakaan, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun lagi, akan dalam keadaan cedera parah dan koma, oleh puluhan juta lendir besar, benar-benar tersedot kering, itu jatuh. Untuk semua ini, hati Yesuan tidak setengah-setengah, dan cara bertahan hidup di langit seperti ini, daging yang lemah kuat. Terlebih lagi, dia telah memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Selama tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini mengenali situasi dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan plasma tanaman merambat di tubuhnya, itu tidak perlu semua, bahkan jika itu hanya 6 atau 7%, Yesuan akan pergi. Meskipun membayar begitu banyak plasma tanaman merambat ajaib, perbaikan tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini harus mundur, dan sangat mungkin akan jatuh kembali ke tahap awal raja, tetapi setidaknya nyawa dapat diselamatkan, memberinya waktu tertentu, dan di masa depan, itu masih dapat dipulihkan, dari. Sangat disayangkan bahwa kesempatan ini, pihak lain menolak di tempat, maka Yesuan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hasil langsungnya hanya dapat dikatakan bahwa itu mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, Yesuan sangat tenang di alam semesta, yang hanya berjarak 1 juta mil dari langit berbintang. Fajar telah terbenam di langit berbintang. Pemandangan di garis pandang ini mengejutkan,
tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi, tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan. Puluhan mil lendir, pada saat ini, semuanya berada di tubuh tanaman merambat berbintang, beberapa di puluhan ribu tongkat dewa yang telah bergoyang, dan beberapa seperti bintang. Di tubuh utama bola, jelas, semua slime sedang makan makanan gila, dengan sombong mengonsumsi jus dewa yang menelan tubuh tanaman merambat berbintang, juga dikenal sebagai plasma tanaman merambat ajaib. Pemandangan ini dingin dan biasa-biasa saja, seolah-olah pohon raksasa yang menjulang tinggi dan aneh itu sakit, batangnya yang bulat dan banyak cabang dan daun seperti rotan, ada belalang yang tak terhitung jumlahnya, menelan dengan gila-gilaan pada umumnya. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 3 jam berlalu. Yesuan tidak terburu-buru. Dia telah berdiri di kehampaan alam semesta kurang dari 1 juta mil jauhnya. Dia telah menatap tanaman merambat langit berbintang di depan. Dalam waktu yang tidak lama, 3 jam yang singkat tetapi tidak singkat, seluruh kelompok puluhan juta lendir, tidak berhenti untuk waktu yang lama, telah dengan gila-gilaan meraih jus berdarah di bintang tanaman merambat ajaib, bintang. Meskipun tanaman merambat kosong itu besar, setiap rotan seperti langit berbintang, dan ada puluhan ribu tanaman merambat raksasa berdarah seperti itu. Dan tubuh bagian tengahnya adalah bola berdarah besar seperti bintang. Tetapi saat ini, tampaknya belalang umumnya terserap pada tubuh dan terus melahap slim, dan jumlahnya terlalu banyak. Di bawah pangkalan horor puluhan juta raksasa, ditambah 3 jam kegilaan tanpa akhir, saat ini, puluhan ribu tongkat ini, seperti tanaman merambat raksasa, telah benar-benar layu, asli. Bagian lendir yang diserap pada puluhan ribu rotan jelas masih belum selesai. Ketika rotan yang mereka serap menghilang sepenuhnya, hampir tidak ada keraguan. Pertama kali mereka mengikuti rotan, memanjat ke tubuh utama bola tanaman merambat ajaib di tengah. Faktanya, bahkan tubuh bola tanaman merambat ajaib berbentuk bintang ini sekarang secara signifikan lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi pada saat ini, dengan sejumlah besar lendir yang awalnya diserap pada puluhan ribu rotan, mereka semua berkumpul bersama, dan mereka telah kehilangan lingkaran besar bola tanaman merambat ajaib, yang ditutupi oleh lendir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dengan cepat mengering. Jika tidak ada kecelakaan, ikuti kecepatan ini dan kembangkan, paling lama 1 jam lagi, bola tanaman merambat ajaib seperti sihir asli ini akan benar-benar layu oleh puluhan ribu tanaman merambat ajaib berwarna darah. Itu juga pada saat ini bahwa ada sekilas langit berbintang di langit yang sia-sia ratusan ribu mil jauhnya, dan tiba-tiba ada penemuan baru. Manusia ungu, dengan bola tanaman merambat ajaib di kehampaan di depan ratusan ribu mil dengan cepat mengering. Di dalamnya, singularitas ungu bintang-bintang itu terungkap tanpa sengaja, dan bintang-bintang itu sedikit bersinar terang. Panggil, pada saat berikutnya, dengan hati yang bergoyang, langit berbintang tidak akan ragu-ragu, dan dengan lambaian tangan, kekuatan agung yang tak terlihat akan tersapu, dan dalam sekejap akan dikelilingi oleh bola anggur ajaib yang ditutupi oleh lendir yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Panggil, hei, pada saat yang sama, di bawah kendali kengerian langit berbintang, hantu-hantu ungu yang awalnya berada di dalam bola tanaman merambat ajaib itu diekstraksi satu persatu dan berubah menjadi bunga ungu. Mang, dengan ganas bergegas menuju langit berbintang, kekosongan udara, suara samar udara yang pecah terus memiliki 100 minat, yang tiba-tiba menghilang. Dengan lenyapnya suara-suara pecah ini, langit berbintang di depan alam semesta dalam kehampaan, sedikit aroma manusia ungu yang meluap, diam-diam ditangguhkan, dari waktu ke waktu memancarkan secercah cahaya ungu, menyilaukan. Ini, sedikit manusia ungu, hanya seukuran kepalan tangan manusia biasa, dan jelas merupakan cairan, tetapi tidak terkondensasi, seperti kristal. Anda akan tahu sumber daya yang luar biasa pada pandangan pertama. Tepat saat kekacauan halus Yesuan Yuan melintas, dia ingin melihat lebih dekat. Dalam benaknya, dia segera mendengar perintah sistem yang dikenalnya, hei, selamat kepada tuan rumah, saya menemukan inti ungu tanaman merambat ajaib, 1000 tetes. Apakah langsung terisi? Inti ungu rotan, Sui, mengunyah kosakata yang belum pernah didengar ini, Yesuan tidak ragu-ragu. Pertama kali, dari repositori data sistem menelan tubuh, semua informasi tentang inti ungu tanaman merambat ajaib ini dikeluarkan dan dengan cepat dijelajahi, kurang. Setelah itu, wajah langit berbintang yang ganas menunjukkan sentuhan pencerahan, dan penyanyi itu bahkan lebih bersemangat dan bersemangat.
Yang disebut inti ungu tanaman merambat ajaib, sebenarnya bukan sumber daya langit berbintang umum. Seperti, jika Anda membandingkan plasma tanaman merambat ajaib dengan darah biasa dalam tubuh manusia, maka inti ungu tanaman merambat ajaib setara dengan darah vertebra di tulang belakang manusia, yang sangat berharga. Satu titik ini, hanya dari langit berbintang ini, tanaman merambat memiliki kekuatan semi-premium, tetapi inti ungu tanaman merambat ajaib di tubuh utama bola, tetapi hanya 1000 tetes, dapat dilihat 1 atau 2. Adapun efeknya, tidak hanya memiliki kekuatan perbaikan yang kejam untuk cedera tubuh fisik, tetapi juga membuat darah, elemen nyata, jiwa kekuatan spiritual, yang dikonsumsi oleh tubuh langit berbintang pulih sepenuhnya dalam sekejap. Straight sederhana adalah minyak wanjin yang legendaris, setetes, keadaan layu, dan Anda dapat hidup-hidup. Yang lebih penting adalah dapat memperbaiki bahkan luka pada tingkat jiwa, dan efeknya cukup kuat, berteriak. Selama gelombang itu, sebuah botol giok kecil dikorbankan. Dengan pikiran Yesuan, 1000 tetes inti ungu sulur ajaib yang tergantung di depannya, langsung menghilang ke dalam botol giok kecil ini, dan ia lahir ke dunia abadi. Kali ini, panennya luar biasa. Tidak hanya puluhan juta slim dalam pertempuran sepanjang tahun mendapatkan darah dari sulur ajaib yang dengan cepat meningkatkan darah mereka. Bahkan Yesuan sendiri memiliki 1000 iblis bernilai tinggi. Inti ungu rotan. Sumber daya ini hanya dapat dipadatkan dalam tubuh sayap bintang, dan bahkan satu tetes pun memerlukan waktu akumulasi yang lama untuk dapat dipadatkan. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan bau dan bermutu tinggi, tetapi juga berbagai efek lainnya. Yesuan dapat memperoleh 1000 tetes sekaligus. Ini jelas merupakan keberuntungan anjing. Jika tidak demikian, itu adalah setengah langkah dari bintang ajaib dunia kerajaan. Tidak mungkin memanen sebanyak itu. Setelah botol giok disimpan, Yesuan terus menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 1 jam, bagian depan langit seperti tubuh utama tanaman merambat ajaib berbentuk bintang raksasa, tetapi sekarang telah mengering hingga diameter hanya sekitar 1 kilometer. Nafas kehidupan tidak ada lagi, dan kesadaran tanaman merambat ini sedang sekarat, dan telah jatuh, dan puluhan juta lendir yang awalnya diserap pada tubuh utama tanaman merambat ajaib, pada dasarnya telah dipisahkan sejak sekarang, satu persatu seperti mabuk, bergoyang dalam kehampaan. Ini, jelas, darah tanaman merambat yang diserap terlalu banyak, dan dagingnya sudah sedikit terpana. Itu akan tertidur lelap, dan ritme pemurnian. Yesuan tidak ragu lagi. Di tengah gelombang, perubahan tahun-tahun di langit terpacu, dan semprotan tak terlihat diluncurkan dari ribuan simpul sarang perang, kurang dari 1. Pada saat dupa, semua lendir di kehampaan telah tersedot kembali ke sarang perang. Pada ini dalam tidur nyenyak, percayalah, setelah lendir ini bangun dari tidur, lain kali mereka melihatnya lagi, bentuk kehidupan seluruh kelompok etnis pasti akan mendapatkan lompatan kualitatif. Begitu Yesuan akan meningkatkan perangkat keras perang, maka kekuatan seluruh pertempuran akan meningkat dalam sekejap, dari iga ayam saat ini, hingga kembalinya bahkan Yesuan saat ini. Anda perlu mengandalkan langit berbintang untuk membunuh. Daftar perangkat. Petik 2. Panggil. Tunggu. Setelah semua lendir kembali ke simpul sarang-sarang, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyerap tahun-tahun perang ke dunia abadi. Kemudian dia berbalik ke depan jutaan mil jauhnya, tetapi sekarang hanya 1000 diameter tubuh utama tanaman merambat ajaib. Jangan remehkan bola kilometer semacam ini yang telah berkurang berkali-kali sebelumnya. Bagian dalamnya semuanya terbungkus plasma rhododendron yang berharga. Tidak hanya ada efek ajaib pada evolusi darah kelompok slim, tetapi juga sama untuk kekuatan bertabur bintang dari kelompok lain, tetapi efeknya mungkin sedikit berbeda dari kelompok slim. Alasan mengapa Yesuan meninggalkan plasma rhubarb berdiameter kilometer ini adalah untuk mempersiapkan beberapa retensi untuk masa depan. Di satu sisi, itu dimaksudkan untuk memanfaatkan kesempatan ini, dan juga menyerap sebagian plasma tanaman merambat ajaib, dan dengan sumber daya kultivasi lainnya, mencoba untuk menerobos. Tentu saja, inti ungu tanaman merambat ajaib tidak boleh kurang, bagaimanapun, ada 1000 tetes. Petik 2. Boom! Sebuah tinju menghantam, bagian depan yang berjarak 1 juta meter dari diameter tubuh utama tanaman merambat ajaib itu, langsung meledak, plasma tanaman merambat ajaib yang tak terhitung jumlahnya berceceran, aroma yang memikat di kehampaan. Yesuan melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan botol safir dan menahannya di kehampaan.
Kekuatan hisap yang tak terlihat menyapu keluar dari botol safir itu. Sama seperti paus panjang yang menyerap air, setengah dari plasma tanaman merambat ajaib itu segera disingkirkan. Kemudian, setelah botol safir itu lahir di dunia abadi, bentuk tubuh Yesuan terbebas dari keadaan perubahan ke-6 konjak. Sosok itu seperti balon yang kempes, dan segera berkontraksi. Menanggapi ketinggian 10 kaki, itu masih merupakan bentuk bintang. Adapun kultivasinya, itu juga telah jatuh kembali ke tahap ke-7 dari Raja Abadi. Pada saat berikutnya, di depan kehampaan, sisa setengah dari plasma tanaman merambat ajaib itu menyala dan berubah menjadi bola cair dengan diameter beberapa 100 meter, kaya akan bau harum yang mengerikan. Ketika aku melihatnya di depanku, bola cairan yang lurus ratusan meter ini sudah dipromosikan oleh kekuatan domain Senong Ding milik Yesuan. Itu dipadatkan hingga seukuran kepalan tangan bayi, dan itu tampak seperti manis dan manis. Ramuan obat aneh itu umum. 1. Mulut ditelan oleh ramuan obat berwarna darah yang dipadatkan oleh plasma tanaman merambat ajaib yang besar. Yesuan tidak berhenti sejenak, dan kemudian dia mengeluarkan 100 tetes inti ungu tanaman merambat ajaib dari dunia abadi. Bersama dengan selusin tetes semua cairan sumber jahat, dan 100 meter kubik obat daging dan darah emas ungu, mereka secara bertahap menelan perut. Setelah menyelesaikan semua ini, dia melambaikan tangan dan mengorbankan Senong Ding, sebuah ruangan selangkah demi selangkah, dan langsung menuju dingkok tempat dia memegang kabut warna-warni. Dia tidak ragu untuk duduk dan berlutut, dan memulai babak baru terobosan. Hualala, pada saat berikutnya, suara rantai yang luar biasa membuat tubuh Yesuan muda berdering. Kali ini, rantai belenggu yang muncul di tubuhnya masih 2. Ini mewakili sumber daya kultivasi burung layang-layang ini. Kekuatan yang terbentuk setelah fusi sudah cukup untuk membuatnya menerobos 2 langkah kecil, tetapi premisnya adalah bahwa saat dia berada di tubuh pemurnian dan kimia, dia dapat menggerakkan mereka dan dengan lancar menghancurkan 2 rantai-rantai yang muncul di tubuh saat ini, semua robek sepenuhnya. Benar, dalam semua ini, Yesuan sudah terbiasa dengan jalan itu. Tanpa jeda, bahkan jika dia memacu energi sungai, dia melakukan operasi hari Minggu yang besar di seluruh tubuh-tubuh harta karun, dengan demikian mengumpulkan kekuatan. Pada akhirnya, semuanya tidak ada ketegangan. Ketika semua energi sedang dimurnikan, itu hanya kejutan, dan rantainya putus, dan saat kedua belenggu yang sangat tebal ini akhirnya benar-benar putus, sistem yang diharapkan berbunyi, dan segera di benak Yesuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Raja Keabadian. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, Dewa Abadi tingkat 8 Feng Wang. Dengan terobosan ini, kekuatan tempur Yesuan sekali lagi naik. Tingkat ke-8 sudah menjadi raja terakhir. Sebelumnya, kultivasi dewanya hanya tingkat ke-6 raja. Begitu dia mengaktifkan darah konjak kuno di tubuhnya, dia bisa naik ke tahap ke-7 raja kekaisaran. Setelah konjak berubah menjadi kekuatan supernatural dan mencapai perubahan ke-6, kekuatan tempurnya segera naik ke tahap ke-4 keabadian kekaisaran. Sekarang, setelah mengaktifkan darah konjak di tubuhnya, Yesuan akan memasuki tingkat ke-9 keabadian. Seperti, jika Anda menggunakan kejeniusan magis konjak, Anda dapat langsung memasuki perubahan ke-6 konjak, dan kekuatan puncaknya dapat mencapai tahap ke-6 kaisar kekaisaran, dan kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Jika itu adalah puluhan ribu kaki troll, dan itu adalah kekuatan kecoa yang mengerikan. Yesuan hari ini, bahkan jika bertemu dengan kaisar ke-7 kekaisaran, atau bahkan kaisar tingkat 8, bisa jadi tidak takut. Hanya kekuatan kekaisaran tingkat ke-9 dari kaisar yang dapat menjadi ancaman baginya. Dengan terobosan ini, kultivasi Yesuan telah mencapai tingkat ke-8 raja, yang masih dalam kondisi normal dewa. Saat ini, ia mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh dan berubah menjadi bentuk tubuh langit berbintang tinggi, dan kekuatannya naik ke tingkat pertama. Oleh karena itu, temperamen saat ini, temperamen yang tersebar di tubuh adalah tingkat ke-9 raja, yaitu kekaisaran setengah langkah. Orang kuat semi-kaisar, kecepatannya jauh lebih cepat daripada raja 7 langkah sebelumnya. Oleh karena itu, segmen kecil terakhir di depan bergegas ke langit berbintang Suseng, Yesuan hanya butuh beberapa hari, itu telah tertinggal. Sebelum kekosongan alam semesta, di luar Fang Yili adalah tepi tanah terlarang Suseng. Yesuan tidak bergerak,
tetapi memutuskan untuk berjongkok di daerah sekitarnya. Seperti sebelumnya, ia pertama kali memburu seorang abadi biasa. Binatang buas tanah terlarang, mencari jiwa, dan menjelajahi situasi terkini dari tanah terlarang Suseng ini. Binatang terlarang abadi biasa, mustahil untuk memahami terlalu banyak informasi tersembunyi yang penting untuk tanah terlarang berskala besar ini tempat para penguasa binatang buas duduk di kota. Namun, apa yang perlu diketahui Yesuan sekarang hanyalah beberapa situasi dasar, tetapi itu sudah cukup. Itu sebenarnya adalah tanah terlarang berskala besar dengan binatang buas. Wilayah langit berbintang jauh lebih luas. Jumlah semua jenis binatang terlarang berkali-kali lebih tinggi daripada tanah terlarang sebelumnya. Sekali lagi, selain ribuan triliunan kekosongan luas yang diketahui Yesuan saat ini, tidak ada tanah terlarang tingkat atas yang lebih kuat dengan kehadiran seperti Kaisar. Di sisi lain langit berbintang yang luas ini, ada tingkat yang sama. Bintang penyintas berskala besar, dapat dikatakan bahwa tanah terlarang Suseng ini pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang musuh asing untuk memprovokasi pelanggaran. Oleh karena itu, semua binatang terlarang di tanah terlarang, frekuensi dan kepadatan aktivitas di daerah sekitarnya, juga lebih terlarang daripada larangan bintang tingkat menengah, memanjat terlalu banyak. Dalam hal ini, Yesuan berada di jarak yang tak tertandingi dari tepi jarak ratusan juta mil jauhnya, bertemu dengan binatang terlarang tingkat abadi yang umum. Melihat waktunya, tiba-tiba ditembak, kepala binatang buas abadi ini tidak memiliki kesempatan untuk membanting, dan Yesuan membunuhnya di tempat, hampir menghilang, hanya menyisakan jiwa yang berduka mencari jiwa. Setelah pencarian jiwa, Yesuan memiliki pemahaman umum tentang situasi dasar seluruh tanah terlarang Suseng. Seluruh hati tenggelam, wajahnya suram dan jatuh ke dalam tenggelam. Ini, tanah terlarang berbintang berskala besar berbeda dari langit berbintang kecil yang dilarang oleh Yesuan dan tanah terlarang berbintang berukuran sedang. Dia memiliki lebih dari satu bidang bintang. Faktanya, seluruh tanah terlarang Suseng terdiri dari 4 bintang besar. Masing-masing dari keempat bintang ini lebih luas dari kota terlarang. Ada ribuan bintang kehidupan di setiap bidang bintang. Lebih dari 10 binatang buas dan binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi, seluruh Beastmaster dari larangan Suseng telah mencapai lebih dari 50, dan segelnya abadi, dengan 5 atau 600. Karena ada bidang bintang pusat kecil di persimpangan 4 bintang di tenggara dan barat laut. Meskipun area bintang pusat lebih kecil, itu adalah inti dari seluruh tanah terlarang Suseng, dikelilingi oleh 4 bintang di tenggara dan barat laut. Di bidang bintang pusat, ada sekitar 10 binatang buas. Selain itu, Raja Binatang Buas dari Tanah Terlarang Suseng juga duduk di bidang bintang pusat ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk menghuni larangan Susing di bidang bintang pusat Tanah Terlarang semuanya adalah elit raja. Kultivasi mereka adalah kekuatan, mereka telah mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari Raja Kekaisaran, yaitu, di dalam bidang bintang pusat. Ada lebih dari 10 patung hanya dalam setengah langkah. Dan Raja Binatang Buas yang sebenarnya, ada 8. Di awal, di tengah dan akhir keduanya, di samping itu, ada 2 Kaisar Agung dari tingkat ke-9, yaitu, Kaisar setengah langkah. Jangan, katakan semua 8 binatang buas, hanya 2 Kaisar setengah langkah ini, Yesuan tidak dapat berurusan dengan sekarang, kecuali bayi tanpa kepala dalam tidurnya terbangun. Bahkan jika Periziksia bangun, dan itu kembali ke penyempurnaan Feng Huang Jiu Jidakuan, tetapi Yesuan hanya memiliki 1 Kaisar setengah langkah. Dalam jangka panjang, kekuatan magis Dewa Konjak diubah menjadi perubahan ke-6, dan hanya perbaikan Kaisar tingkat ke-6 yang merupakan kekuatan, dan bonus dari tubuh yang kuat dari tubuh besar puluhan ribu kaki dihitung. Banyak yang hanya bisa melawan keberadaan Kaisar tingkat ke-7 dan ke-8, dan tingkat ke-9 kesempurnaan Kaisar pasti tidak akan menang. Ambil, mantan Yesuan sering dapat bertarung melintasi alam besar, tetapi karena kultivasinya semakin tinggi dan tinggi, para Master Shen Qiang dan Shen Nongding, yang ada di tangannya, sangat konyol sehingga ia memiliki efek yang jelas pada efektivitas tempurnya. Itu telah menjadi semakin lemah, kekuatannya kuat dan lemah, pentingnya, menjadi semakin jelas. Kecuali, mengenai informasi dasar tentang larangan Suseng ini, Yesuan juga mempelajari beberapa informasi tentang tungku yang membara dari sisa-sisa binatang terlarang abadi biasa. Tungku itu memang telah dilarang di Suseng, dan sudah lama sejak ia datang ke tempat terlarang ini. Namun, anehnya hari itu selalu menjadi hari yang ganas.
Di 3 bidang bintang angkasa utama dunia, kekuatan bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi jelek, hampir menjadi tak terbatas. Membaranya perwakilan penyanyi, sejak munculnya larangan Suseng ini, tetapi tidak meluncurkan pembunuhan serupa terhadap binatang terlarang di sini. Ini tidak seperti gaya Tungku, sehingga Yesuan mengerutkan kening, semakin saya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, perubahan gaya yang tiba-tiba di Tungku, benar-benar ada konspirasi. Sangat disayangkan bahwa binatang buas abadi biasa yang dicari oleh jiwanya, bagaimanapun juga, diperbaiki menjadi terlalu lemah. Di monster besar Suseng, statusnya dapat diabaikan, sehingga informasinya terbatas dan pada dasarnya tersentuh. Tidak benar-benar apa yang disembunyikan. Tempat. Oleh karena itu, Yesuan masih tidak dapat menganalisis tujuan sebenarnya dari kedatangan Tungku ke tanah terlarang Suseng ini, tetapi mengenai Tungku yang membara, Yesuan tidak sepenuhnya hancur. Setidaknya, masih ada tingkat kognisi tertentu dalam ingatan tentang kekuatan Tungku yang membara saat ini, sisa-sisa binatang terlarang abadi biasa ini, dari setelah datang ke daerah ini, meskipun Tungku itu tidak sombong seperti masa lalu, itu adalah pembunuhan berdarah yang mengerikan, tetapi itu adalah tingkat yang sama dengan Sen Nongding, dan itu adalah harta bintang, termasuk binatang buas. Tidak ada kemerahan, dapat dikatakan bahwa sejak pertama kali, Tungku itu telah ditatap oleh 5 bintang teratas di daerah terlarang Suseng, duduk 40 raja biasa di 4 bintang luar di tenggara dan barat daya kota secara alami tidak memenuhi syarat. Bahkan jika mereka ingin memilikinya, mereka tidak berani mengambilnya. Faktanya, bahkan Kaisar 10,5 langkah yang menghuni bintang pusat seperti ini. Dalam larangan Suseng, dia memenuhi syarat untuk menatap Tungku, dan dia mencoba menaklukkannya. Dia hanya memiliki 8 binatang buas yang duduk di bidang bintang pusat. Sayang sekali bahwa hampir semua dari 8 binatang buas itu telah ditembak, tetapi hasil akhirnya tidak terkecuali. Tidak seorang pun bisa mendapatkan Tungku di tanah terlarang Susing, ke-8 kaisar, termasuk 2 kaisar, dan 9 kaisar, semuanya mencoba menaklukkan Tungku, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Ini menunjukkan bahwa ada masalah, kekuatan tempur Tungku, setidaknya telah mencapai ranah kaisar. Tentu saja, kekuatan Tungku itu luar biasa. Bahkan jika masih di bintang kejahatan, itu akan mampu menghancurkan reruntuhan kuno dan bahkan reruntuhan kuno, dan bahkan menerobos ke tempat yang tidak diketahui. Di celah-celah kehampaan, sejumlah besar reruntuhan-reruntuhan kuno dikumpulkan. Sama seperti Sen Nongding, era kuno harta karun kuno, sulit untuk ditaklukkan, 8 kaisar tanah terlarang Suseng tidak dapat menaklukkan, dan tidak dapat mewakili kekuatan tempurnya yang sebenarnya, ia telah mencapai ranah kaisar. Alasan mengapa Yesuan akan memiliki kesimpulan ini adalah karena 8 binatang gaib dari larangan Asahi tidak hanya mencoba untuk mengumpulkannya, tetapi salah satunya adalah setengah langkah, bahkan di bawah amarah, dengan Tungku ada pertarungan besar. Hasil akhirnya adalah bahwa setengah langkah ini mengalahkan kaisar. Jadi, tentu saja, kekuatan tempur Tungku dapat dinilai secara kasar. Selain itu, kekuatan Fengdi hanya perkiraan batas bawah yang konservatif, bahkan mungkin lebih kuat. Dengan kekuatan tempur yang kuat ini dan jajaran harta karun kuno pada masa itu, Tungku di larangan Suseng sepenuhnya dapat dilalui. Di seluruh tanah terlarang, semua binatang terlarang tidak dapat dipahami. Namun, meskipun Tungku memiliki kekuatan yang kuat yang dapat merajalela di tanah terlarang Suseng, ia tidak membunuh di sini, tetapi tidak pergi. Itu adalah jalan-jalan di siang hari, terbang di sini sebentar, terbang sebentar. Pergi ke sana memberi orang perasaan yang sangat aneh. Awalnya, karena kedatangannya, dan setelah menunjukkan kekuatan mengerikan dari setengah langkah selir kekaisaran, seluruh tanah terlarang Suseng dulunya adalah hati yang buas, tetapi seiring waktu, binatang buas di tanah terlarang menganggapnya kuat. Namun, tampaknya setelah tidak berbahaya secara alami, rasa takut untuk tumbuh dewasa ini secara bertahap memudar. Sekarang, 2 tahun telah berlalu, dan binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah terlarang Suseng tampaknya telah terbiasa dengan keberadaan Tungku. Bahkan ketika mereka berada di kehampaan, Tungku bergoyang dari samping, mereka tidak akan ada terlalu banyak ketakutan dan kecemasan. Situasi seperti itu, jika bukan melalui informasi yang dikumpulkan oleh jiwa, tidak ada kemungkinan penipuan, Yesuan hampir tidak dapat mempercayainya. Pasti ada konspirasi. Setelah beberapa saat menuruti hawa dingin, Yesuan Yuan melintas di Mang Dingin,
dan bergumam, namun, tidak realistis untuk mencari cerita di dalam. Bahkan jika itu ada di larangan Suseng. Yang kuat, yaitu, 2,5 langkah kaisar, saya khawatir saya tidak tahu tujuan sebenarnya dari Tungku, paling-paling saya hanya bisa melihat beberapa jejak manik-manik. Petik 2. Satu-satunya cara adalah mencampur ke tanah terlarang Suseng, dan kemudian berjongkok, diam-diam mengamati gerakan Tungku, mencari tahu jejak manik-manik, dan kemudian melakukan deduksi dan analisis, dan akhirnya mungkin untuk mendapatkan jawabannya. Jika Anda ingin mencampur ke tanah terlarang Suseng, dan sangat mungkin Anda akan berjongkok untuk waktu yang lama, jelas tidak realistis untuk menggunakan kekuatan penyempurnaan agung tingkat ke-9 yang sekarang ditunjukkan Ye Xuan. Seluruh larangan Suseng, kerajaan bagian dalam raja yang dilarang, baru ada selama lebih dari 60 liter. Ia memiliki kaisar suci dari Pangeran Agung tingkat ke-9, dan hanya kaisar setengah langkah 10 kursi yang menghuni bidang bintang pusat. Setiap orang adalah eksistensi berkekuatan tinggi. Itu benar-benar terkenal di tanah terlarang Suseng. Tiba-tiba, wajah mentah Ye Xuan seperti itu akan terekspos sejak awal. Namun, jika kekuatan yang diperbaiki terlalu lemah, itu akan sangat merepotkan. Setelah beberapa saat menuruti keinginan, ia memutuskan untuk memperbaiki kekuatan keabadian segel, dan masih menyegel urutan pertama yang abadi. Di 5 bintang utama tanah terlarang Suseng, ada sekitar 600 abadi, dan Ye Xuan dengan sengaja mengolah kekuatan sebagai langkah pertama segel. Ini lebih mungkin menjadi pemenuhan sempurna dari urutan ke-9 abadi biasa. Terobosan datang, dan penyembunyiannya lebih tinggi, ketika itu bisa sangat mudah. Setelah keputusan itu, Ye Xuan tidak ragu lagi. Bahkan jika dia membangun kembali kekuatannya sendiri, dia disembunyikan ke tingkat abadi, tetapi bentuk tubuhnya masih mempertahankan penampilan kekerasan setinggi 10 kaki saat ini. Di tanah terlarang Susing yang luas dan luas ini, ada juga binatang berbintang dengan langit berbintang, jadi tidak perlu membuat pilihan lain. Semuanya sudah siap, dan bahkan jika Ye Xuan bergegas keluar dari bintang yang ditinggalkan bersembunyi di tempat persembunyian, kecepatannya tidak cepat atau lambat, dan itu kira-kira setara dengan beberapa binatang terlarang yang kadang-kadang muncul di daerah sekitarnya, dan bertekad untuk bergegas ke depan larangan Suseng, pergi dengan. Daerah yang dimasukinya adalah bidang bintang selatan di 5 bintang utama Suseng, jadi setelah masuk, Ye Xuan tidak berhenti sama sekali dan pergi jauh ke utara. Karena tungku-tungku sekarang aktif di dalam medan bintang pusat yang dikelilingi oleh 4 bintang pinggiran, petualangan Ye Xuan telah diperdalam ke tanah terlarang. Tujuannya adalah untuk menemukan gerakan dan konspirasi tungku, yang harus didekati terlebih dahulu. Itu mungkin untuk dicapai. Tanah terlarang Suseng benar-benar layak menjadi satu-satunya langit berbintang berskala besar di kehampaan luas triliunan mil di sekitarnya. Sebelum jarak Ye Xuan di zona luar, tidak ada perasaan yang dalam, tetapi setelah memasuki medan bintang selatan, pemandangan yang saya lihat langsung berbeda. Hanya medan bintang selatan ini, wilayahnya lebih dari area terlarang, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada lebih dari 1000 bintang dalam kehidupan, dan raja-raja yang masih hidup di tengahnya lebih dari 10. Melihat sekeliling, ada semua jenis binatang terlarang yang dibudidayakan untuk berbagai kekuatan di kehampaan. Itu terlihat sangat hidup. Dengan cara ini, Ye Xuan berlari kencang di area ini, dan bergegas langsung ke utara. Itu tidak begitu mencolok. Bagaimanapun, ada binatang terlarang di mana-mana di kehampaan, dan tidak ada yang secara khusus akan menguncinya, dan terus memperhatikan. Dengan kecepatan ini, Ye Xuan menghabiskan 10 hari penuh untuk melintasi bidang bintang selatan yang luas dan memasuki bidang bintang pusat yang dikelilingi oleh 4 bintang utama. Ini membuang-buang banyak waktu, tetapi juga tidak perlu dipikirkan lagi. Bagaimanapun, ia telah memasuki bagian dalam tanah terlarang Suseng. Jika perbaikan yang terungkap terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat, itu pasti akan menarik perhatian yang tidak perlu dan sangat mungkin untuk mengungkapkan identitas. Semuanya masih didasarkan pada keamanan. Setelah memasuki bidang bintang pusat, Ye Xuan tidak terburu-buru untuk segera bergegas, memburu keabadian biasa di zona marginal. Pencarian jiwa menentukan perkiraan orientasi peredam, dan kemudian terus bergegas menuju area target. Meskipun bidang bintang pusat tidak selebar 4 bintang utama di tenggara dan barat laut, itu tidak terlalu banyak, dan karena 8 kaisar di tanah terlarang Suseng semuanya duduk di depan kota, ada 10,5 langkah lagi. Oleh karena itu, Ye Xuan harus lebih berhati-hati. Pada akhirnya,
butuh 8 hari lagi untuk akhirnya mencapai bagian barat Laut Bintang Tengah. Tungku baru-baru ini berada di area ini juga pada saat ini, pikiran Ye Xuan tiba-tiba membunyikan suara sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah. Temukan bintang yang berbahaya. Hasil penilaian, pusaran void. Sumber bahaya, tidak diketahui. Faktor risiko, tidak diketahui. Apakah Anda segera menjelajah? Tip, jika penjelajahan berhasil, akan ada peluang untuk meningkatkan judul sistem. Judul sistem saat ini, level kelima, pemuja antar bintang. Level sistem berikutnya, level keempat, master bintang. Pengendali antar bintang, efek halo judul itu sendiri akan menambahkan sistem baru berdasarkan judul 5 level asli Star Trek, petualang antar bintang, penjelajah antar bintang, pelopor antar bintang, dan Star Trekker. Kemampuan, aktivasi acak. Pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada bidang kosmik manapun, dari 2 yang pertama, bertambah menjadi 3. Hei, setelah sistem selesai, apakah Anda segera mulai menjelajah? Saya belum melihat Tungku, tetapi saya pertama kali menemukan misi penjelajahan sistem yang tiba-tiba datang. Dengan berakhirnya suara sistem di otak, Ye Xuan terperangkap dalam tenggelamnya, alisnya terkunci, dan jeritan samar berkedip. Berbicara tentang itu, misi eksplorasi sistem belum tiba untuk waktu yang lama. Kali ini tiba-tiba datang. Bagi Ye Xuan, itu memang kabar baik, tetapi dengan cara yang sama, pikirannya juga memiliki kekhawatiran yang mendalam, jadi itu akan sangat ragu-ragu saat ini. Judul sistem tingkat kelima yang ditingkatkan, yang merupakan nama penakluk antar bintang, tidak hanya menambahkan kemampuan sistem baru berdasarkan judul 4 tingkat asli, tetapi juga membantu Ye Xuan menciptakan 4 pertempuran besar. Sistem penempaan. Pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang ia cetak pada bidang kosmik manapun meningkat dari yang asli menjadi 2. Selain itu, ketika judul sistem tingkat kelima berhasil dipromosikan, rahasia kekuatan spiritual dan kekuatan magis yang telah dikuasai Ye Xuan, serta berbagai pembuluh darah dalam tubuh, juga memiliki tingkat peningkatan tertentu. Dapat dikatakan bahwa manfaatnya sangat besar. Namun alasan dia mendapatkan keuntungan ini adalah karena keberhasilan akhir dari misi eksplorasi sistem kelima. Namun jika misi eksplorasi sistem gagal, hukuman yang akan dihadapi Ye Xuan juga sangat serius, yaitu, gelar sistem akan langsung diturunkan 1 tingkat, dan kemampuan serta keuntungan gelar yang sesuai juga akan hilang secara otomatis. Misi eksplorasi gelar sistem kelima sebelumnya, hukuman atas kegagalannya sangat keras, dan misi eksplorasi sistematis ke-6 yang tiba-tiba datang tanpa diduga, begitu gagal, hukumannya pasti lebih berat, setidaknya tidak untuk yang terakhir kalinya. Dengan kata lain, setelah misi eksplorasi sistem ini gagal, gelar kelas 5 Ye Xuan saat ini kemungkinan besar akan langsung diturunkan 1 tingkat, dari pemuja antar planet saat ini, ke tingkat keempat sebelumnya, yang merupakan pelopor antar bintang. Pada saat yang sama, ada juga kemampuan terafiliasi dan berbagai manfaat yang sesuai dengan pemuja antar bintang tingkat kelima. Pada saat itu, sistem penempaan yang sudah diaktifkan akan ditutup lagi, dan manfaat dari penandaan 2 titik lompatan koordinat antar bintang di bidang kosmik manapun juga akan dikembalikan ke hanya 1 merek. Termasuk keberhasilan terakhir kali setelah eksplorasi berbagai teknik darah dan rahasia yang berhasil dan tingkat kekuatan supernatural, juga akan turun kembali. Harga semacam ini terlalu besar, itu tidak tertahankan, jadi Ye Xuan harus dipertimbangkan dengan cermat. Namun, meskipun risikonya sangat besar, jika tugas gelar sistem berhasil dieksplorasi, manfaatnya akan diperoleh. Kemampuan sistem baru yang akan terbuka lagi tidak akan disebutkan. Hanya bidang alam semesta yang ada, yang hanya dapat menandai batas 2 titik lompatan koordinat antar satelit. Itu akan dilonggarkan menjadi 3 titik, dan biarkan hati Ye Xuan tidak ada lagi. Kekosongan sebidang tanah di dunia liar ini memang terlalu luas. Bahkan dengan kengerian kaisar dan kaisar, itu juga dianggap luas dan luas. Di alam semesta, Ye Xuan telah mencap titik lompatan koordinat antar bintang, yang merupakan bidang bintang sangsi ketika pertama kali tiba. Saat ini, dia masih dapat melompat di koordinat antar bintang dari kekosongan kosmik ini, dan hanya ada 1 yang tersisa, yang sebenarnya tidak cukup. Jika 1 lagi dapat diproduksi, signifikansinya akan sangat signifikan. Terlebih lagi, dengan keberhasilan eksplorasi judul sistem, darah Ye Xuan sendiri, serta semua jenis rahasia-rahasia dan kekuatan magis,
yang levelnya pasti akan sama seperti di atas, dan sekali lagi ditingkatkan secara komprehensif. Secara umum, meskipun risikonya besar, manfaatnya bahkan lebih besar. Sebagai bintang yang kuat, jika ada pria pemberani yang berani, jika Anda merasa ngeri, apa yang harus Anda lakukan? Sisa waktunya hampir habis. Latihan tungku, perilaku aneh, konspirasi, dan fakta bahwa dunia fakta yang luas telah mencapai titik yang menyeluruh, semakin dekat dan dekat. Itu akan menjadi bencana nyata, yaitu, Yesuan sekarang dapat memiliki kekuatan untuk menyegel kaisar, dan mungkin tidak dapat bertahan hidup, belum lagi banyak teman lain yang menjadi miliknya dan keturunannya. Saat ini, situasinya sudah terputus di jalan belakang. Dalam menghadapi kesulitan apapun, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan kapal dan terus maju. Dengan mengingat hal ini, Yesuan tidak ragu lagi, bahkan ketika dia memberikan jawaban positif kepada sistem fagositosis tubuh untuk menerima gelar sistem tersebut. Dalam benaknya, perintah sistem yang familiar langsung berbunyi. Hei, selamat kepada tuan rumah. Berhasil membuka misi eksplorasi gelar sistem. Jika eksplorasi berhasil, akan ada kesempatan untuk meningkatkan gelar sistem. Gelar sistem saat ini, level kelima, pemuja antar bintang. Level sistem berikutnya, level kelima, master bintang. Pengendali antar bintang, efek halo dari gelar itu sendiri akan menambahkan sistem baru berdasarkan gelar 5 level asli Star Trek, petualang antar bintang, penjelajah antar bintang, pelopor antar bintang, dan Star Trekker. Kemampuan, aktivasi acak. Pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada bidang kosmik manapun, dari 2 yang pertama, bertambah. Menjadi 3, persyaratan penyelesaian tugas eksplorasi sistem, akan ditentukan, buka setelah memasuki bintang. Hukuman kegagalan misi eksplorasi, gelar sistem naik turun berdasarkan basis saat ini. Sungguh, setelah misi eksplorasi ini gagal, gelar tingkat kelima yang ada akan secara otomatis diturunkan ke tingkat pertama dan langsung kembali ke pelopor bintang tingkat keempat sebelumnya. Meskipun saya telah menyadari hal ini, saya tiba-tiba terkejut mendengar bahwa hukuman ini telah menjadi kenyataan. Hati Yesuan masih tak terelakkan, bahkan ketika dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Namun, kali ini eksplorasi mendadak dari misi eksplorasi sistem, Yesuan telah menerima, tetapi dia tidak segera menjelajah. Bagaimanapun, nada perintah sistem tidak memberikan batas waktu untuk eksplorasi. Tentu saja, masalah ini juga tidak dapat diseret terlalu lama, jika tidak, pasti akan ada perubahan lain. Setelah sedikit menuruti, Yesuan meskipun dia mengikuti jalan asli dan diam-diam mundur dari tanah terlarang Suseng, hingga berada 1 miliar mil jauhnya dari tepi tanah terlarang Suseng, lalu berhenti dan bergoyang. Ke bintang terlantar di dekatnya, lambaian tangan, Sen Nong Ding dikorbankan. Alasannya adalah karena pusaran bintang yang akan memulai misi eksplorasi kali ini kemungkinan besar akan terhubung dengan kekosongan misterius lainnya. Yesuan tidak tahu apakah itu dapat kembali dalam waktu dekat, jadi itu pasti sebelum pergi. Buatlah pengaturan yang tepat jauh dari tepi tanah terlarang Suseng, Yesuan menerobos bintang yang ditinggalkan dan melambaikannya langsung ke Sen Nong Ding. Saat pengetahuannya meluas ke Baoding, hanya saja barang-barang lama King Niu tidak ditutup. Tampaknya mereka baru saja menerobos perintah kecil dan sedang mempersiapkan retret berikutnya. Panggil, selama meditasi, suara samar menerobos, dan sapi hijau, yang awalnya berada di Sen Nong Ding, langsung dihancurkan oleh Yesuan. Ketika bentuk tubuhnya muncul, masih ada beberapa situasi yang tidak jelas. Setelah melihat Yesuan, ini menyemprotkan hidung. Jalan itu lurus dan menyapa, "Hei, apa yang terjadi? Bagaimana kamu tiba-tiba menarik sapi tua itu? Aku baru saja menerobos ke tingkat kedua raja, dan aku bersiap untuk terus berlatih retret." Hal-hal yang bertanggung jawab tidak cemas, kembali ke larangan Phoenix, beberapa waktu untuk memberimu retret. Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyela kata-kata King Niu. Kemudian dia tampak yakin dan berkata, "Raja ini menemukan sesuatu di tempat terlarang Suseng ini. Sangat mungkin dia tidak akan dapat kembali dalam jangka pendek, tetapi pengembara langit berbintang di daerah terlarang. Kekuatan Legiun tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, Anda perlu membawa kembali beberapa dari berbagai tingkat Baodan. Setelah kembali, Anda akan sementara memimpin seluruh larangan darah terlarang, jadi meskipun Raja tidak ada di sana, burung Phoenix melarang Anda di tanah terlarang, ada juga 6 raja. Meskipun mereka semua lebih awal,
tetapi dalam 100 miliar mil, tidak ada langit berbintang berukuran sedang yang kuat dilarang, ketika itu bisa tidak bersalah. Setelah itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dan membanting beberapa botol penyimpanan ke arah sapi hijau. Yang ada di dalamnya adalah 22 hingga 23 harta karun. Menerobos baodan abadi 20 tingkat biasa, Ye Xuan memiliki lebih dari 5.000 keping di tangannya. Kali ini, itu adalah 2.000 keping penuh untuk sapi hijau. Menerobos baodan tingkat 20, yang abadi, dia memiliki lebih dari 500 buah di tangannya dan memberikan 200 buah. Menerobos 22 harta abadi raja, dia memiliki 38 di tangannya, kali ini memberikan 20. Bahkan terobosan baodan tingkat 23 kekaisaran, Ye Xuan hanya memiliki 4 di tangannya, dan mereka semua telah mengambil setengahnya, yaitu 2. Nilai dari kumpulan baodan ini tidak dapat dihitung. Bahkan jika 2 skuadron dalam larangan Suseng penuh dengan setengah langkah, mereka akan terkejut. Saat ini, mereka semua dikemas dalam botol penyimpanan, dan mereka dilemparkan ke sapi hijau. Orang tua itu jelas tidak menyangka Ye Xuan akan langsung menembak, tetapi itu sangat mengerikan. Setelah mengambil alih 4 botol penyimpanan, para dewa melihat ke dalam dan membuat kuku-kuku itu ketakutan dan membantingnya. Mereka hampir menjatuhkan 4 botol. Kosong. Begitu banyak baodan, sebenarnya ada 2 Feng Huang baodan, serahkan saja padaku. Menatap Ye Xuan beberapa saat, wajah orang tua itu memerah, apakah tidak takut sapi-sapi tua itu akan membawa mereka? Dengan sumber daya ini, mereka akan berlari ke tempat-tempat yang tidak dapat kamu temukan, pada waktunya. Dapat menciptakan tanah terlarang berbintang yang besar. Jika kau ingin lari, kau akan lari. Bagaimanapun, Feng Huang baodan telah memberimu 1 sebelumnya. Bahkan jika kau tidak menghitung 2 yang diberikan kali ini, kau memiliki 1 di tanganmu. Dalam waktu singkat, kau seharusnya tidak perlu menyegel kaisar. Dan, Ye Xuan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dan mengalihkan pandangannya dan berkata, berlari lebih baik, kali ini Raja pergi untuk mengumpulkan bahan, dan kemudian menyempurnakan Kaisar Baodan, kau dapat menyelamatkan 1. Feng di Baodan. Setelah mendengar ini, mata banteng hijau yang menonjol itu langsung memerah, dan sudut mulutnya hancur, dan dia tersedot kembali. Barang lama ini, Feng Huang Baodan tingkat 23 yang baru saja aku terima baru-baru ini, belum digunakan. Ketika aku mendengar Kaisar Baodan, aku benar-benar mengingatnya, dan aku memiliki banyak senyum di wajahku. Dia bergegas ke sisi Ye Xuan dengan kukunya. Setelah mengambilnya dengan benar, aku bergegas ke langit berbintang dan berteriak, "Oh, apa yang kau bicarakan? Sapi tua, apakah sapi jenis itu? Apakah aman?" Tugas pengakuan dosa benar-benar selesai. Kepada kakak laki-laki, kali ini kau akan mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan Kaisar Baodan. Ini adalah acara besar, kau tidak boleh menunda, dan cepat berangkat, sapi tua aku akan mengembalikan kumpulan baodan ini ke darah sesegera mungkin. Starfield, tetaplah di sana dan duduklah di sana, menunggumu untuk membawa kembali Kaisar Baoding. Hei, setelah itu, lelaki tua itu seperti suntikan darah ayam, dengan bersemangat mengangkat kepalanya dan mendengus, dan kemudian tidak berhenti, keempat kukunya terangkat, sekejap mata telah kembali ke arah medan bintang darah Phoenix. Kecepatannya jauh. Tempat paling berbahaya di jalan ini sebelumnya terlarang, tetapi sekarang telah menjadi sejarah lebih dari tanah terlarang. Dengan kultivasi tingkat kedua dari Raja King Niu, tidak ada bahaya sama sekali. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak khawatir sama sekali. Ketika dia melihatnya pergi, dia tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan bergegas ke Suseng Ban di luar 1 miliar mil di belakangnya. Butuh beberapa hari lagi bagi Ye Xuan untuk berhasil kembali ke medan bintang yang sebelumnya memicu gelar sistem. Dengan cara ini, saya masih tidak menyentuh tungku itu, yang membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat menahannya. Kali ini saya datang ke tanah terlarang Suseng. Meskipun tujuan utama aslinya adalah untuk menyelidiki pergerakan tungku itu, tetapi sekarang saya tidak melihat tungku itu, tetapi secara tak terduga memicu tugas judul sistem. Jadi, Ye Xuan hanya dapat sementara setelah melempar cerita tungku itu, saya memutuskan untuk menyelesaikan tugas judul sistem yang telah dipicu. Jika tidak, jika larangan Suseng bertahan terlalu lama, tugas judul sistem yang telah dipicu telah melewati batas waktu, dan secara otomatis ditentukan bahwa Ye Xuan telah gagal menyelesaikan tugas itu.
Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benar-benar membuang barang-barang tungku itu, tidak lagi memikirkannya, dan kemudian berbalik ke sisi kiri kehampaan yang terpencil. Hanya ada beberapa lusin bintang terbengkalai di kehampaan yang tidak memiliki cahaya dan panas. Di sudut yang tidak mencolok dari dua bintang terbengkalai itu, ada celah kehampaan yang lebarnya hanya beberapa ratus meter. Karena retakan kekosongan semacam ini dapat ditemui di kekosongan, dan bagian di belakang kedua bintang yang ditinggalkan ini tidak memiliki banyak energi dan energi, itu sangat tidak mencolok. Jika sistem meminta tugas judul sistem ini, itu adalah untuk memasuki apa yang disebut Star Swirling, ini untuk diselesaikan, saya khawatir Yesuan tidak akan memperhatikannya. Retakan kekosongan kecil dan biasa sebenarnya disebut pusaran bintang oleh sistem. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menatap retakan kekosongan ini untuk sementara waktu, Yesuan tidak melihat petunjuk apapun, tetapi sistem itu tidak salah, dia sangat bertekad, dan semua yang ada di masa lalu telah lama terbukti. Dalam bisikan itu, Yesuan tidak ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya bergoyang langsung ke arah retakan kekosongan. Dia tidak terlibat dalam sekejap mata, dan bentuk tubuhnya menghilang sepenuhnya. Hampir pada saat yang sama saat memasuki celah kehampaan ini, pikiran Yesuan juga disertai dengan nada perintah sistem yang familiar. Isi spesifik dari tugas judul sistem ini, sistem tersebut belum pernah dijelaskan secara rinci sebelumnya, mengatakan bahwa itu harus diperlakukan tidak akan dihidupkan sampai memasuki bagian dalam bintang. Dan sekarang, semuanya datang saat Yesuan dengan tegas memasuki apa yang disebut pusaran bintang yang ditentukan oleh sistem. Perintah sistem yang familiar di benaknya juga terdengar lagi pada saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah. Berhasil membuka misi eksplorasi judul sistem. Jika eksplorasi berhasil, akan ada kesempatan untuk meningkatkan judul sistem. Judul sistem saat ini, level kelima, pemuja antar bintang. Level sistem berikutnya, level ke-6, master bintang. Pengendali antar bintang, efek halo judul itu sendiri akan menambahkan sistem baru berdasarkan judul 5 level asli Star Trek, petualang antar bintang, penjelajah antar bintang, pelopor antar bintang, dan Star Trekker. Kemampuan, aktivasi acak. Pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada bidang kosmik manapun, dari 2 yang pertama, bertambah menjadi 3. Persyaratan penyelesaian tugas sistem eksplorasi, temukan sarang sumber kekacauan, dan masuklah ke dalamnya, bedakan satu dewa Yuan, sempurnakan sistem menjadi benih dewa-dewa, tanam ke dalam sarang sumber kekacauan, buka jalan dewa iblis kekacauan. Petik 2. Penalti kegagalan misi eksplorasi, judul sistem naik turun pada basis saat ini. Ledakan. Dengan suara perintah sistem, pikiran Yesuan segera mengeluarkan suara gemuruh, dan seluruh orang itu lamban, dan matanya melebar, seperti guntur. Iblis kekacauan, benar-benar membiarkan diri Anda berdiferensiasi menjadi dewa suci, sempurnakan sistem sebagai benih para dewa, tanam apa yang disebut sarang sumber kekacauan ini, dan buka jalan dewa iblis kekacauan. Hanya bercanda, ini hanya membuat orang takut. Yesuan secara alami memahami arti dari persyaratan sistem secara harfiah. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam menerapkannya. Penelanannya dipadatkan oleh sistem yang melekat pada sistem. Tetapi kali ini jelas berbeda. Meskipun, sebenarnya menyempurnakan avatar, level avatar terlalu tinggi, dan terlalu besar. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut sarang sumber kacau, jika dikaitkan dengan Chaos Devil, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa itu harus menjadi bintang dari bintang tertentu. Selain itu, sarang sumber kacau ini jelas lebih dari satu tempat, yang juga konsisten dengan legenda. Legenda mengatakan bahwa ada 3.000 jalan di dunia, dan jalan-jalan itu dapat dibuktikan. 3.000 iblis adalah dewa bawaan yang dibesarkan oleh 3.000 jalan dari jalan tersebut. Setiap iblis kacau memiliki aturan, dan dikatakan bahwa dewa iblis kacau dibesarkan oleh jalan tersebut dari. Bahkan pembukaan bumi yang legendaris, dewa Pamu yang membuka hutan belantara yang luas, tampaknya milik salah satu dari 3.000 iblis kacau. Dengan kata lain, apa yang disebut 3.000 dewa iblis chaos sebenarnya lahir sebelum pembukaan era banjir. Sekarang Yesuan tiba-tiba menghadapi tugas judul sistem seperti itu, sebenarnya biarkan dia menemukan sumber kekacauan di kekosongan misterius ini, sarang. Dan masukkan benih dewa sendiri ke dalamnya, yang digunakan untuk membiakkan iblis chaos. Ini tidak diragukan lagi juga memverifikasi dunia liar, dari satu sisi, memang akan datang.
Ini adalah Iblis Chaos, dan Dewa Agung Pangu, yang membuka dunia kebesaran, termasuk dalam level yang sama. Jika Anda benar-benar dapat mengambil bagian dari 3.000 Iblis Chaos ini, ubah salah satu dari mereka menjadi Dewa Iblis Anda sendiri. Pada saat itu, kekuatan Yesuan mungkin bahkan tidak dapat menandingi apa yang disebut hutan belantara. Masalahnya kedengarannya terlalu menggelikan, tetapi sekarang judul sistem telah dibuka. Bagaimanapun, tidak ada jalan keluar. Bagaimanapun, cobalah untuk menemukan apa yang disebut sarang sumber kekacauan dan katakan. Setelah beberapa emosi, Yesuan berangsur-angsur tenang, dan di tengah kilatan, ada keputusan, adapun apakah sistem perlu dibedakan atau tidak, para dewa dibagi menjadi para dewa. Di mana, Jiu Kenesle, menempati salah satu dari 3.000 iblis kacau, memurnikan menjadi salah satu avatar mereka sendiri, itulah hal berikutnya, temukan sarang sumber, dan kemudian lihat situasinya. Namun, jika Anda ingin menemukan apa yang disebut sarang sumber kekacauan ini, saya khawatir itu bukan masalah sederhana. Bahkan jika itu serupa, kemungkinan besar akan ada 3.000 penuh, dan Yesuan hanya perlu menemukan satu tempat. Bagaimanapun, ini adalah tugas judul sistem tingkat ke-6. Bagaimana mungkin itu sulit? Jika mudah untuk diselesaikan, maka itu aneh. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan tanpa sadar menoleh dan melihatnya. Ketika pertama kali memasuki tempat itu dari bintang, dia mendengar rincian spesifik dari tugas judul sistem tingkat ke-6 di pertama kalinya dalam benaknya. Pikiran Suan, jadi dia tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba membiarkan seluruh hatinya menjadi dingin. Setelah masuk ke sini, Yesuan tidak lagi dengan sengaja menyembunyikan dan menekan kultivasi, dan memulihkan ke dunia abadi raja, tetapi sekarang, dengan perluasan dewa-dewanya yang kuat, sampai jarak batas dieksplorasi, masih tidak mendeteksi bahkan bintang kecil yang ditinggalkan. Sepotong kegelapan ini gelap, tidak ada apa-apa, belum lagi bintang yang ditinggalkan, dan bahkan sedikit debu kosmik tidak dapat ditangkap. Belum lagi celah kekosongan yang memasuki tempat ini terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada yang akan memperhatikannya. Bahkan jika beberapa binatang terlarang masuk ke sini, diperkirakan mereka akan pergi tanpa ragu-ragu segera setelah perjalanan pulang pergi. Tidak ada nilainya sama sekali. Namun perintah sistem itu tidak salah, dan alam semesta hampa yang begitu luas dan tak terbatas, tetapi tidak ada apa-apa dalam kegelapan, bahkan para dewa yang kuat dari kerajaan abadi yang diperluas hingga batasnya, tidak dapat menangkap bahkan bintang-bintang kecil yang terbengkalai, hanya saja ini tidak normal. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Dengan mengingat hal ini, Yesuan tiba-tiba mendapat dorongan. Selama tidak ada yang salah dengan gelar sistem, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum pecahan-pecahan reruntuhan dunia di luar retakan, Yesuan sendirian mengembara sendirian dalam kehampaan yang gelap selama beberapa tahun. Merupakan masalah besar untuk meninjau kembali perasaan itu. Setelah menyesuaikan pola pikirnya, dia tidak ragu-ragu. Ketika dia bahkan menjerit rambutnya, dia langsung mengaktifkan darah konjak di tubuhnya, konjak berubah, perubahan ke-6. Ketika raungan itu keluar, kekuatan tubuh Yesuan tiba-tiba mulai membengkak, seperti geraman sungai Nujiang, dan makna yang tak habis-habisnya dan ganas dari anggota badan dan kekuatan mengerikan dari darah yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Bentuk aslinya hanya setinggi 10 kaki. Seperti balon yang mengembang dengan cepat dalam sekejap mata. Biasanya mengembang dengan cepat, dan tingkat bunga 3 pendek telah mencapai ukuran yang sangat besar, seperti bintang manusia. Dan ketika meroket dengan tubuh langit berbintang yang ganas, ada juga temperamen yang telah tersebar di dalam tubuh. Ketika tubuh ke-6 dari puluhan ribu raksasa muncul, kultivasi diri dari tubuh pertahanan diri sangat menakjubkan. Mencapai urutan ke-6 abadi Feng Huang yang mengerikan. Raungan, dengan selesainya perubahan ke-6 konjak, Yesuan, yang memiliki puncak kaisar tengah, akan mempercepat beberapa kali, dan sekali lagi, dia tidak akan ragu-ragu, dan dia tidak akan ragu-ragu, dan dia akan melihat ke satu arah dan melihatnya dengan cepat, pergi dengan panggil. Suara tajam dari suara itu pecah, dan sebuah tembakan melesat lewat, dan itu sangat menarik perhatian di ruang kosong ini di mana tidak ada yang kosong. Namun kecepatannya sangat cepat, dan telah menghilang dalam sekejap mata dan tidak terlihat di ujung garis pandang. Ini seperti Hui Meng yang cantik, itu adalah Yesuan. Saat ini, di bawah keadaan perubahan konjak ke-6,
Temperamen tubuh telah menyebar ke tahap ke-6 keabadian kaisar, dan kecepatannya hampir mengerikan. Meski begitu, Ye Xuan mempertahankan kecepatan ekstrim ini, mencari arah yang tetap, dan dari waktu ke waktu, ia sepenuhnya terlibat dalam teleportasi, tetapi sekarang setelah sebulan berlalu, ia masih tidak menemukan apapun di kekosongan yang kosong dan hampa ini. Tidak, orang terkuat di puncak pertengahan selir kekaisaran bergegas selama sebulan, dan jarak antara bintang-bintang dan langit di belakangnya sudah melampaui tanah terlarang dari Bimeng ke matahari, dan ia bisa datang di sepanjang jalan. Ye Xuan semakin kecewa. Selama sebulan, jangan katakan bintang yang terbengkalai. Dia bahkan tidak melihat debu alam semesta. Tampaknya di sini ada kekosongan tak berujung, abadi dalam kegelapan tidur. 2 hari kemudian, tepat ketika hatinya menjadi semakin tak berdaya, ujung kekosongan di kejauhan di depan, sebuah bintang, akhirnya tercermin dalam garis pandang. Bintang ini sangat besar. Itu adalah bintang raksasa terbesar yang pernah dilihat Ye Xuan. Meskipun tidak ada atmosfer, permukaan daratan bintangnya tampak seperti formasi batuan. Tidak ada vegetasi hijau atau bahkan air. Namun, Ye Xuan dengan jelas menangkap kehidupan bintang ini dari dalam bintang ini. Setelah sebulan berpacu dalam kekosongan kosong ini, sudah menjadi hal yang sangat memuaskan untuk melihat bintang secara tiba-tiba. Masih ada sedikit kehidupan di bintang ini. Mungkin itu adalah apa yang disebut sarang. Sumber kekacauan yang sedang dicarinya. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan dengan gembira menyipitkan mata dan tertawa, tepat ketika dia ingin memulai lasso kecepatan penuh, dan untuk melihat ke sekitar bintang ini, dengan hati-hati melihat suatu tempat di depan dada kiri. Tiba-tiba ada hasutan yang familiar yang membuat Ye Xuan tiba-tiba tertegun, dan kemudian dia tanpa sadar melihat ke bawah ke kiri. Pada pandangan pertama, tidak ada yang ditemukan. Dia berpikir bahwa dia sekarang adalah monster besar dengan tubuh yang besar. Lampu mayat yang dicetak oleh bayi tanpa kepala di dada kirinya hanya 2 jari. Di bawah bentuk tubuh yang begitu besar, aneh jika bisa dilihat. Tanpa ragu-ragu, Ye Xuan mengangkat kekuatan magis konjak yang berdarah pada saat pertama, dan bahkan membebaskan dirinya dari keadaan konjak kuno yang berdarah, dan memulihkan tubuh manusia. Oleh karena itu, kultivasinya juga menurun drastis, dan matanya telah kembali ke tahap ke-8 dari Raja Kekaisaran. Dengan jatuhnya kekuatan, bintang-bintang raksasa yang dapat dirasakan di ujung kehampaan di ujung langit menghilang seketika, karena jaraknya sangat jauh, telah melampaui batas yang dapat ditemukan oleh para dewa abadi. Namun tidak masalah, itu tidak dapat dijelajahi, tetapi bintang itu masih di tempat yang sama, dan tidak dapat berjalan sama sekali. Itu berjalan lurus dan dapat dicapai dalam 2 hari. Masalah yang paling mengkhawatirkan Ye Xuan adalah hasutan tato lampu mayat di dada. Ini sangat mungkin mewakili tubuh bayi tanpa kepala yang telah tertidur lelap, dan telah terbangun lagi. Ini benar-benar kabar baik. Ingatlah bahwa kepala mayat bayi tanpa kepala yang tidak tidur ini telah berusia hampir 10 tahun, dan sekarang tiba-tiba bangun, akan ada kejutan. Ini adalah intuisi Ye Xuan, yang membuatnya sangat bersemangat. Pada saat ini, saat dia mengembalikan bentuk manusianya, tato mayat bayi di dadanya langsung terungkap lagi, dengan jelas memperlihatkan cahaya yang kuat, napas misterius menyebar darinya. Tanpa menunggu Ye Xuan untuk menanggapi, tato lampu mayat di dadanya ternyata sangat panas, dan kemudian, di bawah kilatan cahaya, tato lampu mayat di dada kiri Ye Xuan menghilang, dan kekosongan di depan Bai Zhang, tetapi ada sosok lagi, itu hanya seukuran bayi, seluruh tubuh berlumuran darah, tidak ada kepala di benda itu, tetapi kepala itu menggendong kepala bayi tanpa kepala. Percayalah, kamu akhirnya bangun, tahukah kamu sudah tidur berapa tahun? Melihat mayat bayi tanpa kepala itu benar-benar bangun, dan kali ini tampaknya cukup aktif, sebenarnya dengan murah hati muncul tepat di depannya, Ye Xuan tiba-tiba gembira, bertanya di tempat, dan, sekarang kamu apa perbaikannya? Apakah kebenaran perang kuno di masa lalu, seperti yang dikatakan sapi muda, kamu adalah akar dari makhluk liar yang disebut iblis, surga buatan yang diciptakan. Ini, kekosongan Hong Meng. Selain 100 kaki di depannya, mayat bayi tanpa kepala itu tiba-tiba terbangun, dan dia tidak memperhatikan Ye Xuan. Untuk masalah umumnya, dia bahkan tidak bermaksud sedikit pun menanggapi. Pada titik ini, mata kepala bayi yang dia pegang di lengannya telah terbuka, menembakkan 2 tenda berdarah, tetapi tidak melihat ke arah Ye Xuan, tetapi dengan mayat bayi tanpa kepala yang memegang kepala ini. Sosok itu berbalik dan menyipit dalam kekosongan gelap di sekitarnya.
Meskipun mulut kepala bayi itu tidak bergerak, tetapi dalam kekosongan, ada suara kepolosan yang tiba-tiba, tetapi nadanya, tetapi tampaknya sudah tua dan bahkan suara nyanyian, kamu, sungguh, jiwa tubuh sebenarnya, kamu benar-benar menemukannya di sini. Apa yang Anda katakan di sini, jelas mengacu pada Yesuan, meskipun tubuh bayi tanpa kepala mengatakan bahwa tidak ada kepala, tetapi Yesuan masih mendengar beberapa informasi darinya. Dilihat dari kata-katanya, di kekosongan kandang kuno yang terhubung ke lembah kota terlarang, bayi tanpa kepala itu bernama Yesuan, dan kematian menimpanya, dan setelah itu mereka tidak pernah pergi, dan ada alasan untuk ini. Alasannya adalah bahwa sejak saat itu, mayat bayi tanpa kepala tidak tahu cara apa yang harus digunakan, dan melihat bahwa Yesuan adalah apa yang Lao Shizi adalah jiwa pneumatik Hongmeng. Dia mungkin didasarkan pada titik ini bahwa Yesuan pasti akan menemukan apa yang disebut kekosongan Hongmeng ini di masa depan, jadi dia selalu mati di Yesuan dan tidak pergi. Saat ini, mungkin ada kekuatan yang tidak dapat dipahami dalam kegelapan, sehingga Yesuan tiba-tiba datang ke tempat ini di bawah hantu, jadi dia telah tidur di dada kirinya dengan tato lampu mayat. Tubuh bayi kepala, setelah merasakan atmosfer unik kekosongan Hongmeng, mulai berangsur-angsur terbebas dari tidur, hingga sekarang, benar-benar terbangun. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Yesuan terdiam beberapa saat, lalu segera memalingkan wajahnya. Dia langsung menjadi gugup, sudah kubilang kau tidak akan menjadi kepala. Setelah kau mencapai tujuanmu, kau ingin pergi sendiri. Jika memang begitu, maka itu terlalu baik. Demi dirimu, penguasa bintang sekarang bersalah atas kengerian langit dan bumi yang menggelikan. Kau bisa menjalankan jalan dengan santai. Pemilik bintang menyeret keluarganya dan menjalankan biksu, tidak bisa menjalankan kuil. Setelah mengatakan ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mayat bayi tanpa kepala itu, tetapi sekarang dia khawatir pihak lain akan pergi. Orang yang mengambil perahu pencuri tidak mampu untuk menyakiti, raja dari raja itu abadi. Kecepatan masuk ke dalam kekuatan nyaris tidak apa-apa, tapi masih terlalu lemah. Dengan suara kata-kata Yesuan dengan sedikit canggung, fajar berdarah kepala bayi yang dipegang di lengan oleh mayat bayi tanpa kepala akhirnya bergerak perlahan dan akhirnya jatuh ke Yesuan mengunci. Setelah melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, suara aneh, polos dan sedih dari suara sang-sang kembali terdengar pada saat itu, namun, karena tubuh itu sombong, maka, iblis kekacauan itu 3000, pasti memiliki satu milikmu, meskipun sekarang lemah, tetapi di masa depan, begitu dewa iblis itu mengandung, itu akan berada di bawah kekuatan yang meroket. Itu juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Andalkan, ini yang disebut Hongmeng, yang sebenarnya ini. Setelah mendengar ini, mata Yesuan melebar di tempat, dan mulutnya bahkan lebih dingin. Sebelum dia mengambil tugas judul sistem ini, tubuh bayi tanpa kepala itu belum terbangun, jadi kebanyakan dari mereka tidak tahu tugas khusus dari tugas judul sistem ini, yaitu, biarkan Yesuan menemukan sarang sumber yang kacau dan membedakan satu Yuan. Tuhan, di mana Tuhan berada, di mana Nestle menempati salah satu dari 3000 iblis yang kacau, memurnikan dan berubah menjadi salah satu avatarnya sendiri. Tetapi saat ini, mayat bayi tanpa kepala itu masih mengucapkan wacana yang sama sekali tidak mungkin menjadi kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa apa yang disebut transportasi udara Hongmeng yang dikatakan mayat bayi tanpa kepala sebelumnya sebenarnya berwarna putih, dan itu akan menempati tempat di antara iblis yang kacau. Selain itu, mendengarkan kata-kata yang dia katakan saat ini, antara tubuh bayi tanpa kepala dan langit liar, pasti ada yang disebut pertempuran terakhir. Pertempuran ini sebenarnya adalah kehancuran dunia kuno yang meruntuhkan seluruh dunia, lanjutkan. Pertempuran tahun itu, meskipun tragis bagi runtuhnya seluruh dunia dari hutan belantara yang luas, kedua kubu juga telah menderita banyak kematian dan cedera, bahkan keberadaan kura-kura raksasa yang kosong dan naga emas, suci-suci kuno, keseriusan cedera serius yang jatuh dan jatuh. Faktanya, komando kedua kubu dalam perang itu, yaitu, mayat bayi tanpa kepala dan langit dan bumi yang konyol, tidak pernah jatuh. Saat ini, setelah undulasi dan pemulihan tahun-tahun yang tak berujung, mayat bayi tanpa kepala dan langit dan mata biru yang konyol masing-masing telah terbangun. Oleh karena itu, sebagai hasil akhir dari kehancuran masa lalu, pertempuran terakhir dari tahun-tahun yang tak berujung ditakdirkan untuk datang.
Mungkin hari ketika dunia yang luas dari hutan belantara yang luas datang ke dunia adalah saat ketika perang ini secara resmi dibuka. Jika demikian, waktu Yesuan jelas tidak akan terlalu banyak. Aktivitas Tungku menjadi semakin sering dan semakin aneh, yang memberinya rasa urgensi yang besar. Meskipun mendengarkan makna mayat bayi tanpa kepala, begitu dia memurnikan salah satu dari 3.000 iblis kacau menjadi avatarnya sendiri, pada saat itu, iblis kacau yang telah memurnikan menjadi avatar akan bangun, dan kekuatan kultivasi Yesuan akan tiba-tiba meroket. Bahkan lebih mungkin untuk mencapai usia Supreme, seperti Nether Giant Turtle, Golden Dragon, dan Ancient Fog, dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi secara resmi dalam pertempuran terakhir ini. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan hantu untuk mengetahui waktu iblis kacau? Aku bisa menebak dengan akar kaki. Waktu ini pasti singkat. Yesuan takut dia tidak akan menunggu sampai saat itu. Langit biru akan tiba-tiba mulai, sehingga dunia luas yang telah runtuh sepenuhnya akan datang ke dunia. Begitu aku membaca ini, Yesuan tidak bisa duduk diam lagi. Aku tidak punya mood untuk berbicara dengan mataku. Aku selalu berbicara tentang mayat bayi tanpa kepala itu. Ketika aku dalam kondisi prima, aku menjelajahi arah bintang raksasa itu. Berbaringlah. Meskipun tidak terburu-buru, tetapi menurutnya, pengembang biakan Chaos Devil bukanlah waktu yang singkat untuk diselesaikan, sekarang bisa bertarung sebentar. Selain itu, ada juga tugas judul sistem di kepalamu. Cukup masukkan inti bintang-bintang raksasa di depan, temukan apa yang disebut sarang sumber Chaos, dan bedakan menjadi Dewa Suci. Jiu Kenesle, menempati salah satu dari 3.000 iblis Chaos, memurnikan dan mengubah menjadi salah satu dari mereka sendiri. Kemudian, tidak peduli kapan reinkarnasi Dewa Iblis Chaos ini bangun, dapatkah kamu bangun sebelum banjir dunia mekar penuh, setidaknya untuk saat ini, tugas judul sistem ke-6 Yesuan akhirnya dapat diselesaikan. Ini adalah manfaat nyata, dapatkah kamu melewatkannya? Bintang di depan memang sarang sumber kekacauan. Di bagian terdalam inti bintangnya, ada Dewa Iblis Kekacauan yang sedang dalam kandungan. Dengan semburan tubuh Yesuan, di belakangnya, suara kata-kata mayat bayi tanpa kepala dan sang-sang yang tebal, juga terdengar pada saat ini, tetapi, napas sarang sumber kekacauan ini terlalu lemah, iblis kekacauan yang lahir tidak ditakdirkan untuk menjadi terlalu kuat, dan itu tidak cocok untukmu. Di bagian Hong Kong ini, ada 3.000 tempat sarang sumber kekacauan yang serupa. Yang kamu butuhkan, adalah sarang sumber yang paling kuat. Dikatakan bahwa sebelum tahun-tahun abadi yang tak berujung, ketika era kelaparan belum dibuka, ada suatu tempat di tempat imajiner Hong Kong di mana tidak ada tempat yang dikenal, dan ada King Lian yang kacau. King Lian yang kacau terus-menerus menyerap aura kacau di sekitarnya, dan secara bertahap membentuk badai aura yang besar. Dari waktu ke waktu, ia berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, ledakan King Lian, dan 3.000 jalan hancur dengan keras dan berubah menjadi 3.000 bintang. Di inti bintang, masing-masing memiliki sarang sumber kekacauan, yang melahirkan kehidupan yang kacau, yang disebut iblis kekacauan. Tetapi 3.000 sarang sumber kekacauan ini juga kuat dan lemah. Dewa iblis kekacauan, yang mewakili jalan yang berbeda, juga memiliki perbedaan kuat dan lemah. Petik 2. Dalam kekacauan, 3.000 aturan, yang disebut 3.000 jalan, di antara mereka, para penguasa 10 aturan teratas sangat kuat. 10 aturan teratas adalah, hukum kekuatan, hukum waktu, hukum ruang, hukum kekacauan, hukum keabadian, hukum sihir, hukum kehidupan, hukum 5 elemen, hukum yin dan yang, dan hukum kehancuran. Pada masa itu, dalam kemuliaan Hongmeng, iblis Pangu, yang membuka dataran banjir, adalah iblis kekacauan yang muncul dari sarang sumber kekacauan nomor 1. Dia adalah yang pertama dalam 10 aturan teratas. Aturan teratas, hukum kekuatan. Jika hukum kekuatan itu hebat, itu akan dapat membuka langit dan langsung menuju jalan raya. Berbicara tentang ini, kepala mayat bayi di tenda darah berkelebat, garis pandang pada tubuh Yesuan naik turun lagi, dan akhirnya menerima, kamu berbeda dariku, aku milik alam liar, mencap napas dunia liar kamu tidak dapat mengubah hidupmu di tingkat Hongmeng, tetapi kamu, dengan sekilas udara, memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 3.000 iblis kekacauan. Petik 2. Sekarang, putaran buah kekacauan ini sudah mulai tumbuh, dan era baru akan datang. Karena ada tamparan di wajah, mengapa tidak memilih aturan terkuat, menggunakan kekuatan, menaklukkan segalanya.